Halo teman-teman, selamat malam. Berjumpa kembali di channel Ian Iwan. Nah, kali ini kita akan bahas kembali tentang sebuah garapan yang sudah kita lalui bersama. Ini garapan apa namanya? Garapannya untuk kali ini kita bahas adalah Ruby, ya, Ruby Network. Nah, untuk Ruby Network ini namanya pastinya teman-teman ada yang sedang gencar-gencarnya atau sedang hot-hotnya sekarang untuk melakukan KYC kembali, ya. Nah, untuk KYC yang saya lakukan terdahulu sudah berapa bulan ya, sudah saya lakukan. Tapi untuk perbedaannya yang kali ini, untuk KYC yang tahap sekarang ini, itu melakukan apa ya, itu ada dengan pembayaran ya. Pembayarannya itu dari mana namanya? Pembayaran itulah dari RBL ya. Dari LBR atau bisa dibilang dari mining yang kita lakukan. Nah, mining yang kita lakukan itu teman-teman bisa melakukan migrasi. Nah, khususnya teman-teman yang sudah melakukan KYC sebelumnya itu pastinya sudah mendapatkan yang namanya token RBL. Nah, mungkin token RBL itu bisa digunakan untuk melakukan pembayaran di KYC saat ini, teman ya. Nah, di mana kita mendapatkan token RBL itu? Nah, token RBL itu bisa kita dapatkan dari teman kita yang sudah melakukan KYC atau dari teman-teman yang bisa nanti kalian bisa minta atau kalian bisa beli dari teman yang sudah melakukan KYC sebelumnya. Karena token RBL atau RBL tersebut bisa didapatkan hanya teman-teman yang sudah melakukan KYC sebelumnya yang sudah dimigrasikan, ya. Karena dengan sudah adanya migrasi sudah mendapatkan sertifikat untuk partnership di Ruby, itu bisa melakukan transfer untuk koinnya. Nah, itu tergantung kesepakatan kalian juga. Nah, apakah kalian ingin mendapatkannya dengan melakukan pembelian ataukah minta atau request dari teman? Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk kali ini seperti apakah informasinya terupdate? Kita baca terlebih dahulu baru kita nanti cek untuk aplikasinya teman-teman ya. Oke, di sini saya melihatnya dari Twitternya terlebih dahulu dari RubyX Official @rubyglobal. Nah, ini pengikutnya 11 ribuan untuk saat ini. Jadi saya cek ini saya ambil dari Telegram grupnya. Itu ini yang ditemukan teman-teman ya untuk RubyX Officialnya. Nah, ini ada informasi teman-teman ya, informasi sekitar 4 hari yang lalu yang disematkan dan juga ada 2 hari yang lalu dan juga ada 13 April. Nah, kita coba baca saja dulu untuk yang disematkan, baru untuk yang terbaru, teman ya. Kita bacakan sebentar saja, karena ini kita baca dulu, teman ya. Setelah KYC 1.5 dibuka, pasokan RBL telah ditambah secara kuat. Kami memperkirakan pasokan global akan melampaui 2 juta RBL pada akhir April dan merayakan ulang tahun Ruby yang kedua. Ruby sejauh ini tertinggal dalam efisiensi penambangan Bitcoin. Setelah 2 tahun Bitcoin memiliki 5,2 juta Bitcoin. Ya, oke, jadi Ruby sejauh ini tertinggal dalam efisiensi penambangan Bitcoin. Nah, kalau kita cek di dalam informasinya, di sini on-chain beredar 1,8 juta. Hampir 2 juta, namanya yang ada di on-chain. Nah, ini dipakai mungkin untuk apa? Ya, semakin sedikit beredarnya di on-chain. Nah, mungkin ini sudah di-ban atau bagaimana ya. Ini dari sekian banyaknya yang pengguna, ini yang terverifikasi baru 3,9, yang belum adalah 65 juta, teman-teman ya. Oke, yang di sini, oke ini sini. Kita bisa cek-cek di sini nanti. How can I do KYC while there's no RBL balance in my wallet? Where are you from? Dijawablah. Kita coba baca teman ya, seperti apakah balasannya. Oke, I'm from Indonesia. Need RBL come. Oke, jadi di sini intinya saling membagikan tempat RBL, teman-teman ya. Oke, dan di sini kita coba cek informasi terbarunya. Intinya di sana tentang RBL supply, teman ya. Saat ini 2 juta. Nah, informasi 2 hari yang lalu. Untuk sekarang nggak tahu juga namanya apakah semakin berkurang atau bagaimana. Oke, kita coba baca lagi informasi berikutnya dari informasi sekitar 2 hari yang lalu yang ini, teman ya. Yang ini tadi saya cek sudah 2 juta itu. Oke, jadi ini sudah langsung terbaru ya yang disematkan yang ini, teman-teman. Kalau yang kita sematkan, yang kita baca sekarang adalah seperti ini.
Penambangan Bitcoin gratis, banyak orang mengatakan saya tidak mengerti apa itu Bitcoin, jadi saya tidak menambangnya. Dengan semua yang bisa Anda tambang secara gratis, DEP tidak bisa dicetak dan 100% didirikan ke penambang seperti Bitcoin. Sarannya adalah manfaatkan saja dulu, baru pahami kemudian. Oke, seperti itu informasinya. Dan kita coba cek informasinya di dalam Telegram seperti apa. Nah, kita buka sekarang untuk Ruby Global Community, teman-teman ya, untuk di Telegramnya. Di sini ada pesan yang disematkan. Ini mirip sekali dengan yang ditampilkan di tampilan aplikasinya. Nah, di sini teman ya, kalau kita ambil coba nanti kita terjemahkan ini dalam bentuk bahasa Inggris. Oke, kita terjemahkan dulu teman-teman ya, karena di sini banyak sekali. Oke, di sini kita coba baca terjemahannya teman-teman. Mengapa Ruby tidak otomatis memotong biaya seperti Pay Network? Nah, halo, jika itu pertanyaan yang membuat Anda penasaran, inilah jawabannya. Ada sedikit perbedaan antara kedua proyek dalam hal pemberdayaan dan pengalihan aset. Mari kita lihat secara spesifik apa yang dimaksud. Dengan jaringan Pi yang Anda terima di dompet Anda dilakukan oleh PCT atau Pi Core Time. Ini berarti Pi adalah jenis token yang telah dicetak sebelumnya dan dikelola oleh tim pengembangan jaringan Pi atau PCT. Saat Anda menerima Pi, jumlah tersebut ditransfer kepada Anda sebagai transaksi dari dompet PCT ke dompet Anda. Dalam proses ini, karena PCT aktif melaksanakannya, mereka memotong biaya KYC. Untuk mempermudah tindakan ini dilakukan dengan mentransfer PCT kepada Anda sehingga dapat dipotong secara otomatis. Ini berarti dompet Anda hanya bertindak sebagai dompet penerima jika Anda melakukan KYC dan menerima aset dari jaringan Pi. Dengan jaringan Ruby, Ruby yang Anda tambang seperti sumber daya yang disimpan di gudang virtual di akun Anda. Saat Anda menyelesaikan KYC, bagian aset ini kemudian diverifikasi dan hanya dapat dipindahkan ke dompet Anda pada saat itu. Ada tindakan penundaan ini dilakukan oleh Anda, bukan oleh tim pengembangan. KYC Ruby mengenakan biaya menggunakan aset terverifikasi dan ditransfer oleh orang yang menjalani KYC. Biaya tersebut harus ditransfer sebelum permintaan KYC diterima untuk memastikan bahwa dalam setiap kasus KYC yang berhasil atau tidak, Anda tetap harus membayar biaya tersebut. Nah, itu teman-teman ya. Untuk menyederhanakan tindakan pembayaran biaya KYC dilakukan oleh penambang saat mereka mengontrol dompetnya. Artinya dompet Anda berfungsi sebagai dompet transfer. Oleh karena itu, program KYC Ruby tidak dapat mengurangi aset dari dompet Anda secara otomatis. Terima kasih. Nah, seperti itu teman-teman. Perbedaan dari Pi yang mungkin kalian mungkin ada yang menanyakan kenapa Ruby tidak otomatis menggunakan biaya seperti Pi. Itulah teman-teman jawabannya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah melakukan KYC sebelumnya, teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini untuk dompet sudah ada seperti ini, token yang diperlukan untuk RBL seperti ini, teman-teman ya. Yang nanti mungkin kalian bisa send dan receive ke teman kalian untuk melakukan KYC saat ini. Karena dompet ini tidak akan bisa secara otomatis dilakukan sesuai dengan Pi yang dilakukan KYC secara otomatis memotong biaya. Nah, itu tadi dijawab teman-teman ya seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di pengaturan. Di sini ada juga USDT, pin setting, dan session limit setting. Nah, di sini di dalam aplikasi Pi ini bisa kalian lihat sini sudah centang. Kalau ini berarti kalau use my information, user verification, ada user verification. Kalau sudah KYC seperti ini verified dan teman-teman sudah mendapatkan yang namanya ini partner certificate, itu artinya sudah melakukan KYC. Nah, saya sepertinya sudah melakukan KYC di beberapa bulan yang lalu, ya, sebab saya cek terlebih dahulu untuk videonya. Nah, di sini saya dulu membuat untuk Ruby, proses KYC Ruby ini di sekitar 7 bulan yang lalu, ya, untuk proses KYC Ruby untuk videonya dan KYC sukses itu 7 bulan juga, ya. Jadi dalam 7 bulan tersebut, itu sudah saya melakukan KYC dan sudah sukses. Nah, di sini terlihat di tanggal 19 September 2023 itu sudah melakukan KYC sukses, teman ya. Jadi sekarang ya 7 bulan yang lalu lah teman-teman ya. Sekarang sudah April 2024, ini sudah 19 September untuk videonya, jadi sekitar 7 bulanan sudah mendapatkan KYC. Ini tanpa biaya, artinya tanpa biaya apapun karena supply-nya juga untuk kesempatan melakukan KYC tersebut saat ini adalah 6.000 slot. Teman-teman ya, kalau nggak salah itu diperebutkan oleh orang-orang pengguna Ruby 6.000 slot saat itu kalau nggak salah.
Oke, nanti kalian bisa tonton video yang ini, bisa kalian search di video saya untuk judulnya yang ini namanya kayak saya sukses Ruby Network tutorial migrasi ke wallet ini untuk tutorial migrasinya. Kalau sudah teman-teman melakukan KYC, nanti kalian bisa melakukan migrasi. Nah, contoh migrasi seperti apa Bang? Nanti saya coba tutorialkan sepintas seperti ini teman. Sepintas untuk migrasi seperti ini teman ya, langsung kalian klik pada bagian sini. Jika kalian sudah artinya melakukan KYC, nah kalian langsung nanti lakukan bagian itu, kalian cari pada bagian statistik. Nah, statistik setelah cari pada bagian statistik, kalian klik pada bagian user verified. Nah, setelah kalian klik pada bagian user verified seperti ini, kalian klik migration. Nah, di migration di sini kalian bisa melakukan berapapun untuk kalian migrasikan. Ini nanti token-token yang kalian migrasikan ini nanti akan langsung larinya ke dompet kalian. Ini migrasi sukses ya, migration successfully 2. Ini langsung lari ke dompet kalian dan di sini masuknya ke sini. Nah, masuknya ke sini ke dompet teman-teman ya. Untuk dompet ini nanti kalian bisa cek-cek caranya untuk membuat dompet dan kalian pastinya harus menyimpan frasenya teman-teman ya, dan juga ada 3 yang harus kalian simpan, yaitu untuk frasenya, untuk hashcode-nya maupun dari barcode-nya kalau nggak salah seperti itu teman-teman ya, dulu ada seperti itu. Yang penting kalian simpan terlebih dahulu dan kalian bisa kirimkan RPL ini kepada teman kalian atau kepada siapapun misalnya yang ingin melakukan pembelian dan bagaimanapun kesepakatan Anda sehingga teman kalian itu sukses untuk melakukan KYC-nya. Nah, itu saja sebenarnya. Kalau saya sendiri memang tidak bisa untuk mempraktikkan untuk KYC-nya karena saya sendiri sudah melakukan KYC 7 bulan yang lalu. Jadi untuk KYC terbaru yang kiranya perlu membayar dengan RBL itu sulit untuk saya praktekkan karena belum mengalami yang terbaru ini teman-teman. Oke, itu saja informasinya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share-nya, dan teman-teman jangan lupa untuk tinggalkan komentar di box komen. Sampai jumpa dan semoga kalian cepat sukses dan cuan dari aplikasi Ruby ini. Oke, sampai jumpa dan see you next video. Bye-bye.